Hai, kali ini aku ingin memberikan sebuah bukti nyata tentang impian. Jadi, review di 2023, aku itu menuliskan beberapa impian yang ternyata dapat aku wujudkan. Meskipun ada beberapa yang tidak terwujud, tapi ternyata semakin aku menuliskan impian tersebut dan memasukkan dalam pikiran, jiwa, dan raga aku, ternyata aku mampu mencapai impian tersebut. Mana ya? Jadi sewaktu 2023 ini tidak terlalu terlihat, aku menuliskan impian ini bersama sosok seseorang yang aku lakukan di tahun 2022 juga saat bersamanya, dan di 2023 juga aku lakukan. Tapi ternyata kita tidak bisa menjalani kehidupan bersama kembali di 2024. Itu tidak apa. Yang aku highlight dari sini adalah tentang terwujudnya sebuah impian yang aku lakukan. Ya, ada bumbu-bumbunya sama orang lain sih, tapi tidak apa. Yang pertama adalah yang aku ingin highlight, skripsi lancar. Sebenarnya kalau dibilang skripsi lancar itu aku menulisnya mungkin lancar-lancar saja, tapi ternyata penelitian aku yang sulit untuk dilakukan, dan ternyata aku mampu melakukan skripsi itu selesai tepat waktu. Januari 2023 itu aku baru memulai kembali penelitian. Di Februari aku masih stuck dengan penelitian aku. Sementara di Maret April itu teman-teman aku udah pada seminar hasil, dan orang tua aku tuh bertanya, kapan kamu seminar? Kapan kamu bisa menyusul teman-teman kamu? Dan di titik itu aku adalah stressful, yang aku harus seperti apa gitu. Dan di target itu aku memutuskan untuk menulis folder di laptop aku yang judulnya Bismillah Seminar Hasil Bulan Mei. Dan aku emang menargetkan seminar hasil di bulan Mei, meskipun aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi di situ aku percaya bahwa aku harus bikin target dan aku harus bisa seminar hasil di bulan Mei. Dan ternyata di bulan Mei terwujud impian aku tepat di tanggal 19 Mei. Sebelumnya ingin 18 Mei kalau nggak salah. 18 Mei aku ingin seminar hasil, tapi ternyata diundur jadi 19 Mei, itu tepat di hari Jumat. Dan menurut aku itu adalah suatu keajaiban yang bisa aku kejar. Jadi selama 2 minggu berturut-turut aku bimbingan skripsi itu ke pembimbing 1, 2. Dalam satu hari aku berkali-kali bimbingan, dan dalam 2 minggu itu full aku setiap hari hampir bimbingan. Dan ternyata terwujud di bulan Mei aku dapat seminar hasil. Selanjutnya di dalam sini sempat tertulis sidangnya mudah, dan aku akan menuliskan aku pernah menuliskan ini sidang pertama, tapi ternyata di luar dugaan juga, ditargetin aku banget. Aku menulis di folder aku lagi Bismillah sidang bulan Juni. Walaupun di bulan Juni itu tuh hampir tidak bisa dilakukan sidang, karena jurusan aku itu jurusan yang harus di semester 8 itu masih ada mata kuliah yang cukup lumayan. Jadi 15 SKS itu aku dapet di semester 8, dan 15 SKS itu udah termasuk skripsi dan seminar. Kurang lebih 10 SKS itu masih mata kuliah, kurang lebih. Dan di titik itu juga kan kita harus sidang dengan syarat mata kuliahnya, dengan syarat nilai mutu mata kuliah sudah keluar gitu kan. Tapi ternyata hingga awal bulan Juni itu tuh, hingga akhir hampir bulan Juni itu tuh, belum awal Juni itu kita ujian UAS. Jadi kan pertengahan baru bisa mengeluarkan nilai gitu kan. Terus aku pengennya
akhir Juni udah sidang, di bulan Juni pokoknya udah sidang gitu. Sementara teman-teman aku tuh masih yang khawatir gitu loh tentang nilai dan sebagainya. Tapi aku sama temen aku menargetkan cepat-cepat sidang gitu. Dan ternyata waktu kita tanya ke dosen kita, waktu itu pertama kali aku sidang di tanggal 26 dan teman aku itu aku sidang di tanggal 27 Juni. Teman aku itu yang pertama sidang itu di tanggal 26 Juni. Sebenarnya dosen aku itu minta requestnya nggak request sih, cuma menawarkan tanggal di tanggal 26, dan di 26 itu hari pertama yang bisa dilakukan sidang di angkatan aku gitu. Itu cukup diam-diam aku memutuskan, dan hanya beberapa orang yang tahu kalau aku ingin sidang di tanggal 27 itu. Walaupun 1 minggunya aku masih khawatir banget tentang nilai, karena syarat nilai itu adalah yang paling utama kan untuk sidang. Sementara hamil 3 atau hamil 5 itu baru terpenuhin gitu. Dan ternyata alhamdulillahnya aku bisa melaksanakan sidang di tanggal 27, di mana setelah itu teman-temanku sangat war untuk dapat jadwal sidang. Yang aku highlight adalah aku ternyata bisa menuliskan sebuah impian dan menjadi doa untuk aku, tentunya dengan usaha, yakni bismillah sidang di bulan Juni, dan yang awal bismillah seminar hasil di bulan Mei. 2 itu adalah hal yang luar biasa yang menjadi proses terbesar aku di 2023. Meskipun ada sebagian orang yang menganggap itu terlalu buru-buru atau itu adalah suatu terdesak, terlalu memaksakan, tapi menurut aku itu adalah suatu impian yang ingin aku capai dan aku targetkan serta aku usahakan untuk terwujud. Cukup karena aku pengen target di selanjutnya, yakni aku pengen PPDH gelombang 1. Jadi itu adalah sebuah program profesi yang harus aku lakukan, yang harus aku tempuh kembali setelah sarjana. Dan itu terbuka menjadi 2 gelombang kan, gelombang 1 dan gelombang 2. Dan orang tua aku tuh menargetkan aku harus masuk di gelombang 1, kalau enggak aku pulang ke rumah gitu. Dan aku nggak mau hal itu terjadi, jadi aku sangat-sangat ingin cepat lulus untuk mendapatkan kuota di gelombang tersebut. Dan alhamdulillahnya dengan berbagai isu dan sebagainya tentang pendaftaran, aku hampir saja terlempar untuk tidak masuk di kuota gelombang 1 itu. Karena kalau dibilang aku mendapatkan SKL dengan cepat, aku mendapat SKL dan cepat, dan aku daftar yang awal-awal dari sebelum teman-teman aku. Tapi di akhir penutupan, itu aku hampir mengubah biodata yang ternyata itu akan berpengaruh terhadap kelulusan aku, gitu. Jadi alhamdulillah itu adalah suatu hal yang luar biasa yang aku dapatkan di tahun 2023 tentang impian aku. Karena itu adalah sebuah manifesting dalam diri aku. Kemudian ada yang terakhir itu, yang sangat-sangat cepat adalah, yang sangat-sangat aku inginkan adalah wisuda di bulan Agustus. Jadi di 2022 aku pulang ke rumah dan aku berkata ke pembina aku di sana, yang orang yang sering aku curhatin lah, Kak, aku pengen targetnya di Agustus, tanggal 16 Agustus 2023 aku wisuda. Padahal di situ aku belum penelitian, aku belum selesai ngurus data dan sebagainya. Pokoknya masih abu-abu lah untuk wisuda di Agustus tersebut. Dan ternyata setelah proses-proses panjang yang aku lewatin, aku mampu untuk daftar wisuda di 16 Agustus dan aku mewujudkannya untuk bisa daftar wisuda di bulan Agustus itu gitu. Dan aku yang paling senangnya lagi itu adalah aku bisa mencari uang untuk biaya wisuda aku sendiri. Itu yang paling amazing dan menurut aku suatu hal yang luar biasa. Dan aku pernah menulis
Di sini tentang wisuda itu. Mana ya? Nah, nih, aku menuliskan di tahun 2022 sepertinya, atau 2023. Aku menuliskan kalimat seperti ini. Hai, terima kasih atas orang baru yang hadir di hidupku. Atas rusaknya barang yang kumiliki, atas kesempatan yang hilang, atas sesuatu hal yang baru, atas segala kecewa dan rasa sakit yang begitu luar biasa. Mungkin di tahun 2022 itu ada kekecewaan yang aku rasakan gitu kan. Terus aku tulis di sini, aku akan bersiap terbang pada tahun 2023 dengan segala ambisi yang baik, dengan segala mimpi dan ambisi yang baik. Duniaku indah sekali kujalani di tahun 2023, layaknya bunga yang mekar, indah di pagi hari. Aku berterima kasih atas usiaku yang telah menempuh 22 tahun pada tahun 2023, serta status mahasiswa tingkat akhirku. Aku mampu menjadi yang terbaik versiku dan menyelesaikan penelitian tepat di 2023. Februari 2023. Ini agak melenceng karena aku selesai penelitian itu di bulan April, dan seminar hasil yang dapat aku selesaikan dengan baik serta sidang. Aku berhasil masuk program profesi gelombang 1 di tahun 2023. Aku bisa wisuda di bulan Agustus bersama orang yang aku cintai dan dihadiri oleh orang yang tersayang. Energiku lebih positif untuk berbagi senyuman dan berbagi serta membantu sesama. Hai diriku yang hebat, nama dan karyamu tercetak. Aku mampu menjalani dan memenuhi kebutuhan hidupku melalui karya-karyaku, dan aku mampu menjadi aku yang percaya akan kemampuan diriku. Duniaku hebat sekali karena telah diperbaiki oleh Sang Pencipta. Di waktu ini, aku ingin duniaku keren di tahun 2023. Terima kasih, mari bergerak untuk memulainya. Sekarang, aku ingat ini aku tulis di tahun baru di 2023. Ya, aku ingat sekali di tahun 2023. Dan itu terwujud gitu. Dan itu terwujud. Salah satu hal yang paling berkesan adalah aku bisa wisuda di tahun 2023. Dan ternyata Allah emang memperbaiki kehidupan aku, walaupun ada hal yang menyakitkan di tahun 2023 yang aku rasakan, tapi ternyata itu adalah yang terbaik buat diri aku, dan itu adalah yang terbaik untuk kita. Jadi hal yang paling aku highlight dari sini adalah jangan pernah berhenti menuliskan apa yang kamu impikan, meskipun ada beberapa hal yang mungkin tidak terwujud, tapi aku percaya ketika kamu mampu menggerakkan seluruh hati dan pikiranmu terhadap mimpimu, maka itu akan terwujud. Jadi jangan pernah berhenti untuk bermimpi dan menuliskan impian tersebut. Karena yang aku rasain ternyata setelah menulis impian itu dan membacakan kembali impian yang aku inginkan, ternyata itu ada energi positif yang aku dapatkan di dalam tubuh aku untuk tetap terus melanjutkan hidup. Itu sih, poin pentingnya adalah ketika aku sudah lelah, ketika aku sudah capek dengan apa yang aku lakukan, dan di saat itu aku memilih untuk membaca apa yang aku sudah tuliskan di buku ini ataupun di buku lainnya tentang impian atau tentang apa yang aku ingin raih, maka tidak ada kalimat lelah dalam perjuangan aku. Itulah tentang impian yang ingin aku bagikan ke kalian. Semoga di tahun 2024 ini kita menjadi lebih baik lagi dengan versi terbaik diri kita.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermimpi dan selamat menikmati keajaiban impianmu. Terima kasih.